Ini udah aku tanyain di awal, jadi aku bakal skip ya pertanyaan ini. Next. Nah, tapi sebelum aku mulai, aku mau cerita dulu nih. Dulu waktu aku masih belum SMA, itu tuh aku tuh sempet bingung. Aku mau lanjut SMA di mana ya? Terus juga aku tuh salah satu bagian dari 69% teman-teman di Indonesia yang punya tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sementara sekarang kuliah itu harganya udah mahal. SMA aja udah mahal ya. Terus juga aku tuh dari salah satu daerah di Jawa Tengah. Walaupun aku dari Jawa Tengah, tapi daerah aku tuh cukup cukup pelosok gitu. Yang di sana kualitas pendidikannya juga gak sebagus daerah-daerah yang lain. Dan yang ketiga, aku tuh merasakan kalau aku tuh sebagai perempuan, aku anak pertama, terus kedua orang tua aku juga mereka gak gak kuliah, bahkan kedua orang tua aku tuh dulu lulusan SD. Jadi aku tuh harus cari tahu kira-kira aku harus ngapain ya setelah ini, gimana sih aku bisa punya karir yang bagus, gimana aku bisa punya pendidikan yang bagus kayak orang-orang di kota ataupun orang-orang dengan privilege gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih ngerasa hal-hal kayak gitu, aku berharap setelah webinar ini teman-teman apa ya bisa lebih semangat lagi gitu. Itu. Next. Dan di saat itu aku akhirnya sekolah di namanya Ciriarsa Foundation. Itu tuh salah satu yayasan yang menurut aku itu tuh jadi turning point aku. Tapi karena aku yakin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu ya, nggak semua orang punya kesempatan yang sama let's say dapat sekolah yang sama kayak aku ataupun dapat kesempatan dapat beasiswa di saat Kenapa itu. sih? Next, tapi aku pengen bagiin apa sih yang sebenarnya saat itu aku lakukan. Saat itu aku pertama dari SMP yang pelosok banget, aku akhirnya meningkat gitu. Aku ke SMA yang SMA-nya aku angkatan pertama di SMA tersebut. Dan sekarang SMA-nya cukup bagus gitu di Jawa Tengah, salah satu SMA favorit gitu di Jawa Tengah. Nah, di saat itu apa sih yang aku punya? Aku tuh ngerasa aku nggak punya uang, aku nggak punya. Saat itu aku juga bingung harus ngapain, nggak tahu mau tanya siapa karena aku anak pertama dan aku harus cari tahu jalan aku sendiri gitu ya. Nah saat itu waktu SMA aku bener-bener explore, manfaatin karena di lingkungan SMA aku itu tuh orang-orangnya orang-orang baru, lingkungannya baru dan juga cukup supportive gitu. Mau support apa-apa yang aku lakuin. Dan saat itu, apakah aku langsung berhasil? Apakah aku langsung nemu kira-kira aku kayak cocoknya di ekonomi atau manajemen atau bisnis? Itu enggak, teman-teman. Aku nyoba banyak kompetisi, 15 lebih kompetisi di SMA, itu gagal semua sampai kelas 12. Terus aku juga join organisasi juga cuma staff aja, aku bukan ketua OSIS, ketua MPK atau ketua pramuka, rohis atau apapun itu. Terus aku ngerasa di saat itu aku punya tanggung jawab gitu ke yayasan yang udah nyekolahin aku secara gratis, ke guru-guru aku dan ke orang-orang orang tua aku. Dan di sini ini yang pengen aku salurin ke teman-teman kayak kalau misal teman-teman gagal, teman-teman nggak tahu mau ngapain, itu tuh sebenarnya nggak apa-apa karena teman-teman juga aku masih bisa bilang masih SMA juga kan. Teman-teman masih punya waktu buat eksplor itu. Kalau teman-teman nggak dapet di SMA, teman-teman bakal dapet itu di kuliah gitu. Next. Nah, saat SMA kelas 12, kalau misal teman-teman lihat tadi, aku udah menang di 30 lebih kompetisi. Tapi waktu itu aku mulainya sebenarnya dari SMA. Aku ikut SMA, terus aku sempat gagal. Kalau teman-teman di sini ada orang OSN, KSN ekonomi, aku tuh gagal. Kayak cuma menang sampai kota aja gitu. Tapi akhirnya aku tuh karena gagal itu, aku tuh coba hal lain yaitu aku tuh coba namanya Lomba Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia gitu. Jadi aku ada ikut lomba namanya Lomba Kewirausahaan dan ternyata aku tuh dapat medali emas di kelas 12 aku. Itu di tahun terakhir aku SMA. Padahal dari awal SMA sampai kelas 12 aku tuh nggak punya prestasi apa-apa teman-teman. Itu, nah dari sini adalah salah satu alasan aku kenapa sih aku ambil jurusan bisnis manajemen. Jadi setelah aku lomba gagal lebih dari 15 kali, terus juga aku yang pengen OSN ini akhirnya cuma nyampe kota doang. Ternyata
diganti gitu. Oh ternyata aku bisa dapat medali emas yang setara juga sama medali emas OSN ekonomi juga. Itu. Terus next. Ternyata nggak sampai itu aja teman-teman. Nah, setelah aku SMA, akhirnya aku dapet tuh kan kompetisi, menang lomba. Terus mau lanjut universitas kemana? Terus saat itu tuh aku pede aja karena aku tuh udah dapet medali emas. Siapa sih univ yang, maksudnya masih sih masih ketolak univ gitu kan. Terus nilai rapot aku juga yang lumayan bagus gitu di sekolah aku. Nah, saat itu ternyata mungkin salah satu faktornya karena sekolah aku baru, saat itu tuh aku ditolak lebih dari 10 universitas. Nah, mungkin teman-teman yang punya keresahan yang sama, yang takut ada univ nggak ya yang mau nerima aku, terus kira-kira bakal masuk kemana ya? Aku bakal setelah ini bakal ngapain? Masuk univ mana? Jurusan apa? Aku relate banget sama teman-teman. Nah, saat itu tuh aku mikirnya cuma yang penting aku masuk FEB, yang penting aku masuk ekonomi, manajemen gitu kan. Karena aku udah punya bekal itu. Nah, tapi SNMPTN aku ditolak dengan menurut aku kayak, oh aku udah punya sertifikat nasional, bahkan medali emas. OSN aku juga punya sertifikat. Terus juga nilai raport aku juga bagus gitu saat itu. Terus aku milihnya juga kampus yang masih di Jawa Tengah. Bayangkan, tapi ternyata ditolak gitu kan. Terus ya udah kan, aku nggak persiapan UTBK sama sekali saat itu, dan kebetulan aku tuh linjur, aku MIPA terus linjur ke Soshum. Nah setelah itu apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah mapping. Kira-kira dengan sertifikat ini terus apa sertifikat ini terus juga ini tuh ada ada jalur masuk universitas mana aja. Nah terus aku mapping, aku ikutin hampir semua jalur prestasi dari univ-univ karena aku ngerasa aku punya sertifikat. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih SMA dan punya sertifikat prestasi bisa dicoba ya cara aku. Dan dari situ ada sih yang nyantol satu dari UPN Veteran Yogyakarta. Itu tuh aku dapet jalur prestasi buat jurusan manajemen itu. Selain itu, karena tinggal 2 bulan lagi dari SNMPTN ke SBMPTN, aku tuh benar-benar fokusin buat belajar SBMPTN. Nah, saat itu aku masukin SBM ITB karena eh saat aku masuk, kenapa aku masuk SBM ITB? Karena sebelumnya tuh aku udah dapet beasiswa gitu, dan beasiswa aku tuh mengharuskan aku buat ambil jurusan yang ada di ITB. Makanya aku ambil SBM ITB ini. Nah, di 2 bulan itu aku tuh bener-bener belajar buat UTBK. Kalau misal teman-teman mau, karena di sini bukan sharing UTBK, jadi kalau misal teman-teman mau tahu gimana cara aku belajar, teman bisa cari aja threadnya. Ada di Twitter aku gitu. Dan waktu itu juga threadnya sempat rame, dan banyak yang retweet juga gitu ya. Long short story, akhirnya setelah 2 bulan itu aku belajar beneran buat UTBK, terus aku ikut UTBK dan lolos di SBM ITB. Nah terus ya udah, terus dari jarak 2 bulan itu, ini ya, made by mood username-nya. Cari aja tips belajar UTBK lolos SBM, harusnya sih paling atas ya. Nah, terus di 2 bulan itu intinya aku tuh coba semua jalur prestasi univ. Karena saat itu aku tuh bener-bener takut gak dapet kuliah gitu teman-teman. Aku tuh bener-bener saat itu aku megang prinsip aku nggak mau gap year. Karena kalau aku gap year nanti aku keasikan buat kerja gitu. Terus juga eh ya mumpung semangat dan teman-teman lingkungan aku tuh masih masih semangat gitu dan support itu, makanya aku tuh bener-bener cari univ plus yang univ bisa pakai beasiswa. Makanya tuh kalau misal teman-teman tahu ada univ Pertamina, terus juga aku sempet coba beasiswa Magora kalau dari Jawa Timur. Kalau teman-teman mau lanjut kuliah di Jawa Timur itu teman-teman bisa pakai namanya beasiswa Magora. Ataupun Kalbe juga punya beasiswa juga, tapi saat itu tuh aku belum tahu ada beasiswa Kalbe. Mungkin kalau tahu aku bakal apply ya teman-teman. Tapi saat itu aku belum tahu. Jadi kayak ya aku coba banyak banyak beasiswa dan banyak jalur masuk univ saat itu. Akhirnya aku keterima di SBM ITB. Ternyata senengnya itu fun fact-nya cuma sehari sampai 2 hari teman-teman. Nah, jadi jadi kayak
apa ya teman-teman? Waktu itu kok aku happy banget karena banyak banget yang ngucapin aku kayak, wah keren banget ya dari daerah bisa keterima di SBM ITB gitu-gitu. Nah, setelah aku masuk itu tuh lebih kaget lagi dan lebih susah lagi menurut aku. Next. Tapi sisi baiknya dan kabar baiknya adalah universitas itu adalah tempat bermain, playground. Kenapa aku bilang tempat bermain? Karena selama 3 tahun atau 4 tahun teman-teman di universitas, teman-teman punya banyak banget kesempatan buat explore apapun yang teman-teman mau. Literally apapun teman dan eh dari akademik terus teman-teman kalau misal suka ikut organisasi atau kepanitiaan bisa ikut terus teman-teman bisa punya hasil karya teman-teman kalau misal suka bisnis suka jualan bisa jalanin bisnis terus kalau teman-teman suka lomba ngerasa punya bakat teman-teman bisa coba ikutan lomba terus kalau teman-teman suka kegiatan sosial teman-teman bisa ikut pemberdayaan masyarakat. Terus habis itu teman-teman juga bisa kayak goalsnya, oh karir aku mau kemana ya setelah kuliah itu. Dan ini tuh beberapa dokumentasi aku selama kuliah. Aku pernah lomba piketon itu waktu itu di Singapura. Jadi itu kayak ngewakilin Southeast Asia. Terus kita di sana pitching soal bisnis, kasus bisnis gitu. Kita di sana selesain soal kasus bisnis marketing, kita propose sesuatu gitu. Nah, terus yang foto kedua itu tuh waktu sekarang sih, aku sekarang juga masih di sini. Jadi aku as a ULIP marketing di Unilever Indonesia. Terus foto ketiga itu di Young Leaders Indonesia. Itu tuh salah satu kalau teman-teman bener kalau teman-teman pengen berimpact, pengen jadi leader, menurut aku itu salah satu organisasi yang paling worth it gitu buat diikutin selama kuliah. Namanya Young Leaders Indonesia. Di situ ngasih beasiswa kepada 100 leader-leader di Indonesia yang kita punya tujuan masing-masing di hidup, entah tujuan buat diri kita sendiri, buat lingkungan kita, ataupun buat orang banyak gitu. Jadi di situ teman-teman intinya ceritain lah, misal teman-teman dari daerah mana, terus gimana teman-teman bisa jadi teman-teman yang sekarang, terus ke depan aspirasinya apa buat orang-orang sekitar teman-teman gitu. Terus yang keempat itu waktu mahasiswa berprestasi ITB gitu. Jadi dari cerita aku ini, sebenarnya kayak nggak menutup kemungkinan background teman-teman tuh apa. Sebelumnya teman-teman udah gagal berapa kali, susahnya udah apa aja buat dapetin hal-hal kayak gini. Karena sekali lagi, kampus itu adalah tempat teman-teman buat bermain ataupun eksplor gitu. Next. Nah, karena sekarang temanya adalah akademik ataupun pengalaman praktis, jadi aku bahas akademik dulu ya teman-teman. Kalau di kampus sebenarnya akademiknya lebih challenging atau enggak daripada SMA, aku bisa jawab iya, iya di awal-awal gitu. Karena apa? Karena adaptasi teman-teman. Nggak, nggak ada lagi guru yang dia ngingetin kalau kalian belum ngumpulin tugas. Nggak ada lagi guru yang kayak peduliin kalau kalian tuh masih, misal kalian nilainya di bawah gitu kan itu tuh nggak ada yang ngingetin lagi jadi teman-teman bener-bener tanggung jawab sama diri kalian sendiri itu nah terus gimana sih sebenarnya cara ekspor di awal nah pertama bisa tahu cara belajar teman-teman tuh kayak gimana misal cara belajarnya adalah dengan model orang yang nulis gitu yang nyatet selama kelas ya udah lakukan itu karena itu tuh bisa mempermudah teman-teman buat nyerap materi. Apalagi kalau teman-teman dari jurusan-jurusan yang teknik ataupun jurusan-jurusan non-sosum. Itu kan banyak banget kan hitung-hitungannya, banyak banget hal-hal yang harus diingat. Itu tuh makanya penting banget teman-teman tahu cara belajar teman-teman. Ataupun model cara belajar yang sendiri atau yang bareng-bareng. Kalau bareng-bareng ya jangan dipaksain sendiri. Kalau emang cocok model belajar yang sendirian, ya do it gitu. Belajar sendirian. eh Terus yang kedua, sebenarnya kalau di kuliah itu kan sistem penilaiannya beda-beda ya. For your information, kalau di kuliah itu sebenarnya kita banyak banget matkul, yang tiap matkul dosennya beda, terus abis itu cara menilainya juga beda. Sebenarnya kayak masih sama kayak SMA, tapi kalau kuliah tuh lebih diverse. Kalau SMA kan masih kita UTS, oh seragam ya.
semuanya ada isainya, semuanya ada ABC-nya gitu. Tapi kalau kuliah tuh bener-bener beda-beda. Ada yang project doang, ada yang dia ujiannya isai 5 soal doang, ada yang dia ujiannya ABC-an ABC-an pakai HP, terus juga ada yang model ujiannya tuh pokoknya macem-macem. Ada yang model ujiannya tuh bener-bener kayak praktek. Oh, teman-teman harus jualan. Oh ya udah nanti di report hasil jualannya kayak gitu. Jadi harus tahu sistem penilaiannya. Ataupun sistem penilaian ternyata 50% UTS, 50% UAS. Makanya eh, ya saat mau UTS atau UAS ya bener-bener diseriusin. Terus yang selanjutnya, aku tuh sangat merekomendasikan teman-teman deket sama kakak tingkat atau punya mentor gitu sama kuliah. Mentor dalam artian orang yang bisa ditanyain kalau teman-teman bingung ataupun kalau teman-teman nggak tahu. Jadi makanya penting banget. Terus caranya gimana biar punya kakak tingkat atau mentor yang dekat dan teman-teman bisa aktif, aktif di kegiatan, aktif kalau ada proyekan atau atau apapun gitu. Makanya bisa kenal tuh sama kakak tingkat itu. Terus juga beberapa mata kuliah itu tuh menurut kita buat aktif juga di grup project atau kelas karena kadang ada penilaian gitu. Di grup ini si A, B, C, D, E aktif atau enggak atau ternyata ngilang dan itu bakal langsung ngaruh ke nilai kita. Nah, terus adaptasi. Aku yakin di awal-awal tuh bakal susah banget karena aku juga ngerasain itu, tapi nanti lambat laun teman-teman bakal nemu sendiri gitu. Oh, ternyata aku tuh harus ngelakuin kayak gini ya selama kuliah gitu. Dan eh, teman-teman harus mencari lingkungan yang suportif. Jadi kalau misal teman-teman mau dalam tanda kutip ambis, mau nyoba ini itu, ya cari lingkungan yang kayak gitu gitu. Jadi ngerasanya nggak capek sendirian, terus sama-sama berkembang bareng-bareng. Dan aku yakin di kuliah ataupun di SMA pun banyak banget itu teman-teman yang mau kayak gitu. Nah, dan akademik ini kenapa Kenapa teman-teman harus bagus? Karena ini tuh sebuah tanggung jawab teman-teman ke keluarga. Misal teman-teman dapat beasiswa ke pemberi beasiswa gitu dan ke diri teman-teman sendiri. Jadi kayak mungkin banyak banget yang bilang ya udah kuliah mah yang penting gelarnya aja ataupun yang penting kalian punya soft skill. Tapi ternyata enggak karena akademik ataupun nilai itu tuh jadi screening awal gitu buat cari kerja karena banyak banget loker-loker ataupun company yang punya standarisasi kayak oh minimal IPK 3 minimal IPK 3,5 gitu-gitu. Jadi ya buat itu teman-teman selain selain tanggung jawab teman-teman emang harus punya gitu harus bagus akademiknya itu. Tapi apakah harus fokus akademik doang? Adalah enggak. Teman-teman masih punya banyak waktu kok. Karena sehari 24 jam, seminggu ada 7 hari, dan itu masih punya banyak waktu buat explore yang lain. Next. Nah, kalau teman-teman tahu dan lihat kayak, oh tadi aku tuh banyak ikut kompetisi atau ikut lomba, aku pengen tanya dulu. Di sini teman-teman ada yang pernah ikut lomba nggak? Boleh chat di kolom chat. Pernah? Atau sering ikut lomba? Ada nggak? Oh, ada yang pernah. Ada Lia, terus ada Emerensia. Sering. Ada yang pernah juga. Oke, nah saatnya teman-teman di kuliah adalah lebih aktifin lagi buat ikut-ikut lomba itu. Karena banyak banget lomba buat teman-teman eh, mahasiswa. Ada banyak banget jenisnya. Ini sesuaiin aja sama pertama minat teman-teman ataupun ya jurusan teman-teman gitu. Teman-teman mau suka apa, lomba apa gitu. Jadi aku saranin buat tetap lanjutin sama sama di kuliah karena benefitnya bakal banyak banget. Yang pertama yaitu bisa bisa ngasah skill kita, bisa tahu oh kita tuh ternyata udah bisa sampai sini ya. Terus yang kedua, hadiahnya tuh gede-gede banget teman-teman. Jadi buat lomba itu tuh kayak apa ya bahkan bisa di atas 10 di atas 20 gitu. Jadi kayak emang hadiahnya tuh gede-gede banget. Terus yang ketiga itu tuh teman-teman bisa kenal sama banyak orang. Coba bayangkan kalau misal teman-teman misal ya lomba keluar ke luar daerah teman-teman terus di sana selama 3 hari ketemu sama tim lain ketemu sama mentor itu kan teman-teman bisa dapetin relasi juga dan itu yang
itu juga berguna gitu buat teman-teman ke depan itu. Jadi banyak banget benefit buat lomba. Yang udah pernah ikutan lomba atau sering ikutan lanjutin waktu kuliah, yang belum ayo coba, karena aku sangat 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 merekomendasikan. Teman-teman bisa lomba apa aja. Ini yang aku coba, yang aku ikutin tuh biasanya business case. Jadi kita tuh dikasih studi kasus, kita baca, kita cari solusi, dan kita presentasikan. Kalau bisnis plan itu lebih ke teman-teman punya ide bisnis apa. Terus teman-teman kumpulin deh proposal bisnis. Teman-teman presentasi. Kayak misal startup-startup gitu yang ada di YouTube. Ataupun yang biasanya teman-teman ya lihat di sosial media. Itu kayak gitu. Hackathon itu buat teman-teman yang dari informatika, dari ilmu komputer. Jadi ya kita solve sesuatu tapi dengan teknologi. Terus kalau teman-teman bisa ikut isai, teman-teman yang suka nulis, yang punya ide-ide cemerlang untuk Indonesia, terus sering punya kepikiran hal-hal yang out of the box, unik-unik, teman bisa ikut lomba esai. Dan esai biasanya lombanya sendiri. Kalau tadi business case, business plan hackathon itu biasanya lombanya tuh kelompok 3 orang. Tapi kalau isai tuh biasanya lombanya sendiri. Nah, untuk pendidikan bahasa Inggris bisa ikut lomba isai karena isainya biasanya pakai bahasa Inggris. Tinggal di situ kayak ya udah, eh, kemampuan teman-teman nyambungin cara nulis dan juga pikiran teman-teman di situ itu. Terus ada karya tulis juga. Mungkin kalau di SMA dulu aku pernah ikut KIR, karya ilmiah remaja, tapi kalau di kuliah biasa ada karya tulis ataupun research. Yang suka robotik juga ada robotik, ataupun yang seni emang nggak ada Kak, banyak. Ada lomba nyanyi, lomba vlog, terus ada lomba gambar, lomba bikin maskot tuh banyak banget. Jadi semuanya ada gitu kompetisinya, dan tinggal pintar aja nyari. Nah terus aku harus ikut lomba yang mana Kak? Yang pertama, teman-teman harus tahu apa yang teman-teman suka dan apa yang teman-teman bisa. Ataupun apa yang teman-teman suka dulu deh. Kalau bisanya pikirin nanti aja gitu. Terus ya udah coba aja. Terus temuin mentor yang cocok buat teman-teman. Karena aku yakin nggak sekali sekali lomba langsung menang. Teman harus cari-cari dan nyarinya dari mana. Mentornya masih sama kayak tadi. Teman bisa langsung approach, tanya ke orang itu. Terus abis itu ya tanya-tanya, sharing-sharing, ataupun ikut webinar-webinar kayak gini. Karena teman-teman bakal dapetin ilmu di situ. Lingkungan yang suportif. Terus jangan malas buat belajar. Karena tim lain, lawan-lawan teman-teman yang lain itu tuh selalu upgrade gitu slide-nya, selalu upgrade idenya. Jadi teman-teman jangan malas buat belajar. Terus juga mulai dari kompetisi-kompetisi yang kecil. Uh, aku pun dulu tuh dari yang kayak penyelenggara-penyelenggara kecil, nggak langsung aku ikut dari suatu company, nggak langsung aku ikut dari Shell, dari PNG, itu nggak langsung kayak gitu. Tapi dari kompetisi-kompetisi yang kecil dulu. Terus abis itu kalau misal gagal, evaluasi dan coba terus aja. Daftarnya di mana? Banyak banget di Instagram. Search aja namanya info lomba, lomba bisnis. Ini yang ada lombanya. Jadi teman-teman cari aja yang sesuai sama minat teman-teman. Daftarnya biasanya jadi poster gitu ya. Next. Apakah kompetisi aja? Enggak, teman-teman. Aku yakin di sini banyak banget yang suka, yang udah ikut panitiaan selama SMP, SMA, ataupun kuliah, ataupun suka organisasi, suka berkumpul sama orang-orang. eh Terus ada berapa yang tanya ke aku, mending kepanitiaan di dalam kampus atau organisasi di luar kampus? Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak gitu? Ataupun teman-teman bisa kayak coba dulu aja dua-duanya. Nanti pilih aja yang paling sesuai sama diri teman-teman, yang paling serak yang mana. Nah, kalau dalam kampus tuh biasanya tuh ada BEM, ataupun kalau di SMP SMA tuh ada OSIS. Itu yang paling sering banyak banget orang ikut. Terus kalau di ITB tuh ada OSKM. Itu tuh buat panitia kayak nyambut mahasiswa baru. Terus ada panitia buat wisuda. Terus juga biasanya tuh di kampus-kampus itu tuh ada paguyuban daerah. Yang di ITB yang aku tahu dan cukup aktif ada dari Lampung namanya Ubala. Terus aku nggak hafal sih paguyuban-paguyuban daerah yang lain gitu. Teman-teman bisa ikutan itu. Dan cara milih panitiaan atau organisasi itu sebenarnya hampir sama kayak cara milih lomba. Tahu apa yang kamu suka dan kamu mau eksplor. Kalau kamu suka, karena di kepanitiaan kan juga ada bagian-bagiannya ya. Ada sponsorship, ada dia orang lapangan, dia bendahara, sekretaris gitu. Jadi sesuaiin sama yang kamu
suka atau mau explore. Terus cari tahu juga visi misi atau budaya organisasi barangkali nggak sesuai sama diri kamu. Benefit atau manfaatnya apa, goals kamu sesuai atau enggak. Terus tanya-tanya juga testimoni cutting atau anggota sebelumnya. Terus kalau di luar kampus ada apa aja, Kak? Di luar kampus tuh lebih banyak lagi. Ada yang Leaders Indonesia, progresnya sebenarnya dalam kampus tapi bentuknya organisasi. Terus aku pernah ikut namanya Fiksioner. Fiksioner Indonesia tuh buat yang suka soal kewirausahaan bisa ikut itu. Terus di ITB ada Share, ITB. Share tuh ada di hampir semua univ. Jadi ada Share chapter kampus masing-masing. Terus ada ISEC. ISEC juga itu ada di hampir semua univ dan daerah. Ada student katalis, ada student CEO. Sekarang yang lagi buka ada FL Future Leader. Nah, kalau di luar kampus bedanya apa? Ya bedanya dari anggotanya. Kalau dalam kampus anggotanya misal di ITB ya ITB doang. Kalau luar kampus anggotanya dari seluruh Indonesia atau bahkan ada dari luar Indonesia itu. Jadi dari relasinya beda. Terus juga tujuannya beda. Biasa organisasi itu lebih apa ya, lebih spesifik gitu kali ya. Terus jadi ngumpulin orang-orang yang punya sevisi misi gitu. Nah terus gimana sih biar diterima Kak? Misal kamu daftar, let's say kamu daftar forum anak. Dulu aku waktu SMA aku ikut forum anak juga. Misal kamu daftar forum anak, udah 2 kali kok ketolak terus. Itu tuh kenapa dan gimana biar keterima? Nah bisa sharing ke anggota sebelumnya. Intinya lengkapin semua syarat dan stepnya ikutin. Terus samakan motivasi teman-teman dengan visi misi organisasi. Karena organisasi itu nyari satu orang yang sevisi misi. Jadi samain motivasi kalian join sama visi misi yang organisasi itu punya. Terus latihan buat bikin esai, motivation letter, ataupun interview. Dan bangun relasi sama orang-orang yang udah pernah ikut di organisasi itu juga. Wah, ada anak forum anak juga. Oke, aku juga. Dan aku rasa buat teman-teman yang masih di bawah 18 tahun, Forum Anak adalah organisasi luar SMA yang sangat worth it buat diikutin karena aktivitasnya tuh kegiatannya tuh banyak dan menurut aku orang-orangnya keren-keren sih. Gitu. Next. Terus yang suka jualan, aku juga pernah coba teman-teman. Nah, aku pernah coba bikin namanya tutorin. Aku pernah coba bikin power vote. Terus kalau satu lagi itu tuh bisnis bisnis aku selama di kampus gitu. Jadi ada satu mata kuliah, terus kita tuh wajib bikin bisnis. Kita wajib bikin bisnis ber-17. Itu ada namanya Pil Itap. Nah, sebenarnya kalau setelah aku pelajarin dari beneran coba jalanin ataupun sebelumnya aku tuh lomba-lomba aja. Itu tuh apa sih yang penting buat teman-teman coba kewirausahaan atau bisnis. Yang pertama problemnya tuh beneran ada, karena kalau problemnya yang nggak ada nanti nggak dapet customer itu. Terus timnya, terus teman-teman juga cari tahu ini tuh beneran bisa dijalani atau enggak sih, atau biasanya kita bilang visible gitu, visibility-nya kayak gimana, beneran bisa dijalani atau enggak, atau jangan-jangan teman-teman idenya terlalu nggak masuk akal, susah ataupun nggak sesuai sama daerah teman-teman. Terus ini tuh opportunity ataupun peluang ke depan ada atau enggak. Teman-teman lihat, oh, misal ya, teman-teman kan sekarang lagi musim hujan. Tapi teman-teman jual jual apa yang biasa dijual di panas-panas? Misal teman-teman lagi jual es gitu di laut gitu, itu kan sebenarnya nggak ada peluangnya kan, karena ya udah musim hujan ya, daripada jual es ya teman-teman jualah kayak jas hujan gitu. Jadi ngelihat peluangnya ada atau enggak. Terus biasanya tuh kalau bisnis tuh banyak banget kelas-kelas bisnis, jadi banyak banget yang ngadain kelas-kelas untuk mentoring buat orang-orang yang baru memulai bisnis, karena bisnis tuh cukup complicated, susah. Aku bisa bilang susah, makanya eh 2 dari 3 ini nggak aku lanjutin. Jadi itulah pentingnya buat tetap konsisten dan mencari mentor, cari ilmu. Terus sesuaiin sama minat teman-teman. Kadang tuh kalau misal kita jalanin sesuatu, kalau kita nggak sesuai minat tuh kita gampang bosen. Tapi kalau kita lihatlah orang-orang yang udah sukses di bisnis, misal ada Belva, dia tuh bikin ruang guru dan dia benar-benar passionate sama namanya pendidikan. Terus ada siapa lagi? Misal ini
misal Najwa Shihab bikin narasi, emang dia bener-bener passionate sama politik dan jurnalism gitu. Jadi sesuaiin sama minat kamu gitu. Karena bisnis tuh menurut aku bukan short run tapi long run gitu dan kayak maraton. Kalau misal itu nggak sesuai sama minat kamu, kamu tuh bakal nggak sepenuh hati gitu buat jalaninya. Terus juga biasanya tuh yang susah tuh pendanaan ataupun dana awal. Tapi selama teman-teman masih menyandang status siswa atau mahasiswa, itu tuh akan lebih gampang buat dapat pendanaan, FYI. Karena ada namanya kompetisi dan kompetisi itu terbatas cuma buat siswa atau mahasiswa. Buat teman-teman yang udah lulus kayak aku, itu tuh udah gak bisa ikut lomba lagi kecuali lombanya emang buat umum. Terus yang kedua ada pitching atau presentasi bisnis. Itu sering banget ada. Terus yang ketiga ada inkubasi bisnis. Jadi inkubasi bisnis tuh biasanya ada organisasi-organisasi ataupun company itu yang punya inkubasi bisnis. Dari sana teman-teman bakal dikasih materi sampai ke pendanaan juga dan bakal dijembatanin buat ketemu sama orang-orang yang mau danain bisnis teman-teman. Next. Terus yang ini terakhir, kalau misal teman-teman sukanya sama hal yang berhubungan sama kemasyarakatan, sama sosial itu gimana? Ya teman-teman bisa aja gabung ke kegiatan-kegiatan sosial. Tapi waktu aku kuliah tahun kemarin, aku tuh bikin komunitas namanya Bersuara Project. Itu tuh intinya kita tuh ngadain acara-acara buat ningkatin awareness dan penanganan soal bullying yang ada di Kota Bandung. Ngadain event, terus di sana kita bikin buku, ada Ghost to School juga gitu. Itu sebenarnya kalau misal temen mau bikin hal-hal yang serupa, teman-teman lihatlah ada problem di lingkungan sekitar teman-teman dan kebetulan teman-teman passionate untuk di bidang sosial, teman-teman bisa aja inisiasi dari hal-hal kecil, dari langkah kecil, ajak 2 sampai 3 orang. Dan waktu itu aku awalnya juga dari 3 orang. Terus kalau misal kita mau ngadain event atau ngadain acara yang cukup besar, kita kayak open volunteer juga gitu. Itu yang penting apa? Visi misi, tim, terus pendanaan dan inovasi gitu itu itu juga bisa jadi sasa aja teman-teman gak harus gak harus semuanya tapi sesuaiin aja sama minat bakat teman-teman tapi kalau mau di awal mau coba semuanya juga nggak apa-apa tapi nanti di tahun kedua tahun ketiga tahun keempat fokusin aja apa yang sesuai sama diri teman-teman next terus apa sih pentingnya akademik apa sih pentingnya organisasi apa sih pentingnya tadi bikin segala macam project segala macam itu. Nah, pas aku nggak tahu sih teman-teman ada yang sebagian pengen punya bisnis pasti ada juga yang pengen berkarir kan setelah lulus kuliah nah karena buat intern ataupun buat mulai karir itu tuh penting banget kita punya portofolio selama kuliah. Dan portofolio ini dibentuk dari apa aja? Dari akademik kita. Kayak aku bilang awal, ada screening. Ada namanya screening CV, screening nilai. Nah, itu tuh ya dari akademik kita. Karena beberapa company itu ada batasan-batasannya masing-masing. Ada yang 3,5 gitu-gitu. Itu. Jadi itu pentingnya teman-teman punya portofolio bagus di bidang akademik. Terus yang kedua portofolio, portofolio ini lebih ke mungkin lebih ke kayak misal teman-teman mau di bidang media, di bidang marketing, graphic design, teman-teman harus punya project-project sebelumnya. Nggak mungkin teman-teman starting graphic design di suatu company gede, tapi teman-teman nggak punya portofolio atau kerjaan-kerjaan sebelumnya. Terus yang ketiga adalah CV. CV ini isinya semua yang udah kita lakuin selama di kuliah, di kampus, atau di SMA ada akademik kita, pernah ikut lomba atau enggak, punya achievement apa, punya project apa, punya skill apa aja gitu. Terus CV ini kan bener-bener gerbang awal ya. Jadi kayak akademik portofolio CV itu gerbang awal. Kalau nggak lolos di awal, teman-teman nggak dapet kesempatan buat misal group discussion ataupun interview gitu kan. Makanya penting banget ini tuh sebagai awal teman-teman buat masuk ke situ. Terus skill, skill juga penting banget karena kalau kita nggak punya skill, kita nggak bisa nunjukin skill kita, itu kita juga nggak akan diterima di company-company itu. Dan organisasi, biasanya itu, kalau mahasiswa kan kita masih 0 tahun pengalaman kerja gitu kan. Itu tuh yang kita ceritain ya apa? Yang kita ceritain waktu kita di organisasi.
kita di organisasi apa, kita menyelesaikan masalah apa, pernah ada masalah apa, gimana penanganan kita punya impact apa di organisasi itu, kita punya capaian apa di organisasi itu gitu. Terus ya yang paling terakhir pengalaman sebelumnya, pengalaman apapun, ini tuh ya semua pengalaman kita selama kuliah gitu. Itu sih sebenarnya makanya kayak aku bilang, kenapa akademik itu penting, kenapa ikut organisasi, bersosialisasi sama orang, punya project, punya portofolio, skill itu penting, ya karena itu semua itu mendukung ke profesional karir kita. Mau kamu jadi wirausaha pun, mau kamu jadi pembisnis pun, semuanya juga penting gitu. Karena kalau bisnis, kita tuh kan bakal kumpul sama orang-orang yang pembisnis juga. Kalau kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa ceritain, kita punya apa? Itu kita nggak akan bisa masuk ke situ. Kita nggak akan bisa dilihat. Apalagi kalau kita sebagai owner. Kita di situ punya banyak staff. Kalau kita nggak punya leadership skill yang bagus, kita sebelumnya belum pernah ikut organisasi, belum pernah ngatur orang, ya itu bakal susah teman-teman. Ataulah kita nggak punya ilmunya. Kita kuliah jurusan, misal jurusan bisnis, tapi teman-teman nggak punya ilmunya, itu bakal susah ngejalani itu. Makanya semuanya itu penting. Mau teman-teman nanti lulus mau bekerja di suatu company dengan kerjaan apapun ya, teknik lah, eh, engineer, ataupun teman mau jadi marketer, mau jadi konsultan, mau kerja di NGO atau apapun itu, semuanya butuh ini buat masuk. Terus ataupun teman-teman yang mau berkarir dengan berbisnis, ngejalanin suatu bisnis, itu juga penting gitu. Karena ya kita sebagai representatif dari bisnis kita. Kalau orang aja nggak percaya sama kita, gimana orang bakal percaya sama bisnis kita gitu. Next. Nah, terus sebenarnya pertanyaannya lagi, gimana sih caranya biar seimbang semuanya? Sebenarnya ada tiga ini yang menurut aku mudah diucapin tapi susah dilakuin. Jadi ada time management, stress management, sama supportive environment. Mungkin kalau supportive environment teman-teman bisa mengusahakan karena itu dari eksternal. Tapi kalau time management sama stress management itu kan dari diri kita sendiri ya. Tapi sebenarnya kalau aku kasih sedikit tips, walaupun time management aku bisa bilang belum yang bagus banget, apalagi waktu kuliah, kayak ya udah hajar aja semuanya, ikut aja semuanya gitu. Tapi at least teman-teman bisa meminimalisir crash atau meminimalisir bentrok antara tanggung jawab satu dengan yang lain. Paling simpel adalah dengan menggunakan Google Calendar ataupun teman-teman punya buku diary yang ngasih tahu oh jam segini sampai sekian teman-teman ada kelas, jam sekian sampai sekian teman-teman ada apa, sekian sampai sekian teman-teman ada apa gitu. Jadi teman-teman tahu di hari itu mau ngelakuin apa aja di jam berapa. Terus kalau misal teman-teman dapet tawaran main yuk keluar yuk di jam itu ya teman-teman bisa aja nolak gitu. Itu gitu ya teman-teman, jadi ya menurut aku jangan jadi people pleaser yang iyain buat ajakan kemana aja sementara teman-teman masih punya tanggung jawab di yang itu sebenarnya tanggung jawab buat diri teman-teman sendiri biar teman-teman punya portofolio yang bagus, teman-teman punya karir yang bagus gitu. Terus yang kedua stress management, aku yakin buat ngelakuin semuanya itu stres dan kayak kadang kita capek, kadang kita questioning lagi kenapa sih terlalu ambis, kenapa sih perlu ngelakuin ini. Jadi sebenarnya caranya gimana, setiap orang tuh punya caranya masing-masing menurut aku, tapi at least teman-teman bisa ingat lagi kenapa teman-teman waktu itu mulai, kenapa teman-teman butuh ini, kenapa teman-teman penting buat lakuin ini, kenapa teman-teman ya kenapa teman-teman mulai itu sih menurut aku. Jadi di saat itu teman bisa ingat lagi terus ya udah, teman-teman nggak harus selalu kayak lari kok, tapi teman-teman bisa juga jalan. Terus juga teman-teman bisa kayak misal di weekend misal nggak teman-teman ngasih space buat nonton film lah atau apa, itu juga juga sah-sah aja. Jadi sebenarnya buat stress management itu balik ke teman-teman sendiri, dan aku yakin buat ngelakuin banyak hal terus misal tanda kutip ambis itu tuh bakal cukup stress draining. Tapi ya kalau misal itu menurut kalian bagus dan itu memberikan manfaat buat diri kalian, ya kenapa nggak dilakuin. Ingat lagi lah kenapa kalian lakuin itu. Itu sih mungkin ya. Next. Nah, terus sebenarnya ada satu lagi sih. Aku mau bagiin namanya Eisenhower Decision Matrix. Nah, itu tuh sebenarnya sering banget sih, banyak banget sih orang yang udah bahas.
Tapi teman-teman bisa matrix bikin bikin 4 matrix ini kayak urgent, yang nggak urgent, terus penting sama nggak penting. Jadi di 4 matrix ini kan, kalau misal misal ya teman-teman ada tulisan kayak belajar UTBK ataupun healing gitu. Misal belajar UTBK, belajar itu UTBK tuh penting. Terus harus sekarang atau enggak sih? Oh, ternyata harus sekarang. Terus kalau healing, healing itu juga penting. Tapi ternyata nggak harus sekarang, bisa besok. Jadi yang dilakukan sekarang adalah belajar UTBK. Misal teman-teman punya yang lain. Oh, bikin esai beasiswa, kerjain proposal bisnis lomba, sama yang ketiga adalah kerjain tugas kelas. Itu kan beda-beda. Oh, itu penting semua. Tapi urgent harus sekarang atau enggak? Oh, ternyata yang deadline-nya paling paling mendekati itu adalah kerjain esai beasiswa karena harus dikumpulin nanti malam. Terus selanjutnya yang harus dikerjain itu adalah bikin proposal bisnis buat lomba karena bisnisnya deadline-nya besok. Terus tugas kelasnya tuh masih minggu depan, berarti bisa dikerjain nanti gitu. Itu itu jadi itu tuh buat tahu apa yang harus kita lakuin sekarang, terus apa yang bisa ditunda nanti ataupun kita bisa delegasi ke orang. Misal itu kalian teman-teman join organisasi, terus ada suatu masalah dan teman-teman punya tanggung jawab lain dan selama itu masih bisa didelegasikan itu delegasikan aja ke orang gitu. Next. Nah, sekali lagi aku mau bilang kuliah itu privilege. Teman-teman bisa coba banyak banget hal. Mulai dari perlombaan, organisasi, mau jalan-jalan ke luar negeri, exchange, teman-teman mau apapun itu tuh bisa dilakukan selama teman-teman masih punya menyandang status siswa ataupun mahasiswa. Dan nggak cuma kuliah sih, sekolah juga itu privilege karena ya banyak banget opportunity ataupun banyak banget kesempatan yang cuma buka untuk siswa ataupun mahasiswa gitu. Jadi selama teman-teman punya title itu, punya status itu, ya teman bisa maksimalin, bisa join organisasi, bikin bisnis, terus coba-coba bikin bisnis, intern, teman-teman bisa bikin komunitas, teman-teman bisa ikutan lomba, mau lomba apa, itu terserah teman-teman gitu. Jadi manfaatin bener-bener selama teman-teman masih punya status siswa atau mahasiswa. Karena nanti mm, aku pribadi ya ngerasa kayak kuliah ya ataupun sekolah tuh happy banget karena bisa eksplor banyak hal. Once teman-teman udah selesai kuliahnya, teman-teman ya cuma jam 9 sampai saya 9 sampai 6 kerja depan laptop dan tiap hari melakukan hal-hal itu gitu, melakukan hal yang sama. Maksudnya kayak ya udah dewasa, udah harus harus nyari uang. Tapi kalau siswa atau teman-teman masih punya status siswa atau mahasiswa, teman bisa bisa manfaatin itu buat eksplor banyak hal gitu tanpa ya aku bisa bilang tanpa batasan selama itu baik ya. Next. Udah sih sebenarnya itu aja yang mau aku sampaikan sama teman-teman di sore ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa bisa insta ke DM ke Instagram aku aja namanya @elisulistiawati_ ataupun ya tanya aja nanti waktu sesi Q&A. Gitu sih aku balikin ke MC ya. Silakan Chelsea. Oke, wah keren banget ya Kak Eli. Jujur, sebenarnya aku sangat impresif sekali dengan pengalaman kakak, prestasi kakak. Nah, semoga nanti kita semua bisa berkesempatan kayak Kak Eli ya untuk mengeksplorasi berbagai kegiatan dan bisa berprestasi baik di akademik maupun di non-akademik. Nah, sahabat kakak, dari sejak Kak Eli memaparkan materi, dan pengalamannya ya, sudah banyak pertanyaan yang masuk nih melalui link Slido. Sekarang aku akan coba membacakan pertanyaannya ya. Oke, mungkin boleh di-share screen. Oke, mungkin sepertinya. Nah, mungkin di sini aku akan membacakan pertanyaan pertama dulu ya, Kak. Nah, selama kakak mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah kakak jabarkan sebelumnya, apakah kakak pernah merasa insecure nggak sih dengan kondisi kakak
dan gak percaya diri gitu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, pertanyaan ini tuh dari sahabat kakak, tapi sayangnya di sini anonimus. Jadi mungkin Kak Eli waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab. Oke, jadi pernah insecure atau enggak? Tentu aku pernah banget insecure, apalagi waktu awal-awal aku masuk SBM. Kayak aku bilang tadi, aku tuh dari daerah juga, terus juga aku saat itu tuh bahasa Inggrisnya juga nggak bagus. Sementara kalau teman-teman mau tahu di SBM ITB itu apa ya? Sebagian besar kalau kalau di kelas ataupun materi-materi kuliah itu tuh pakai bahasa Inggris. Jadi di awal-awal aku cukup insecure dong. Tapi apakah itu jadi penghalang aku buat aku mau eksplor sesuatu? Enggak, teman-teman. Makanya saat itu tuh aku kayak ya termotivasi buat aku tuh bisa sama kayak yang lain. Dan aku di sana bener-bener kayak belajar dan aku pelajarin lagi gimana sih berinteraksi sama orang, gimana sih cara belajar yang cocok menurut aku, dan itu tuh struggle dan insecure banget awal-awal karena aku ngerasa semua orang yang masuk ITB itu tuh mereka keren, udah keren gitu itu kan. Jadi kayak maka aku bilang oh senangnya sehari dua hari doang ya, habis itu waktu mulai aku tuh ngerasa minder, aku tuh ngerasa kayak emang aku bisa ya survive di sini selama 3 tahun gitu. Itu eh itu pernah banget gitu. Terus yang mungkin yang awal banget yang aku ngerasa insecure waktu aku masuk SMA itu juga aku pernah insecure. Terus juga waktu aku ikut lomba ya, ikut lomba yang menurut aku lomba ini tuh bener-bener lomba yang bagus banget. Terus kayak semua orang yang suka ikut business case competition tuh ikut lomba itu dari daftar aja tuh aku udah kayaknya nggak mau daftar deh. Tapi ternyata misalnya lomba yang Piketon itu dari PNG, itu dari satu company. Terus akhirnya aku bisa menang juga, bahkan menangnya nggak cuma di Indonesia gitu, bahkan menangnya yang globalnya itu. Jadi kayak misal bayangkan waktu awal aku tuh gak jadi daftar, aku tuh insecure karena yang ikut pasti orang-orangnya yang udah udah pintar gitu, udah sering ikutan lomba gitu. Nah, akhirnya aku daftar, terus ya udah ikut step-stepnya, ternyata masuk 5 besar. Dan waktu masuk 5 besar yang aku lakuin, apakah aku mempertanyakan kira-kira tim lain pasti bakal lebih bagus dong? Enggak, tapi daripada itu aku tuh kayak tanya ke orang yang udah menang sebelumnya, Kak, gimana sih biar kita tuh bisa bisa apa ya, bisa sesuai sama ekspektasi juri. Aku minta mentoring. Jadi ya udah aku cara ubah insecure aku itu tuh jadi suatu hal yang aku tuh harus improve gitu. Itu sih, gitu kali ya. Kejawab semoga. Oke, gimana nih sahabat kakak yang bertanya tentang pertanyaan ini? Apakah udah mungkin udah mau cukup menjawab ya Kak Eli? Nah, oke, mungkin aku langsung ke pertanyaan kedua nih Kak. Oke, saya. Nah, pertanyaan kedua, eh, halo Kak, izin bertanya, gimana cara kakak bisa beradaptasi di dunia kuliah dekat dengan cutting atau mentor atau kakak kenalan langsung atau gimana ya? Terima kasih Kak. Oke, itu cara gimana sih adaptasi di kuliah, terus deket dengan cutting, mentor, kenal langsung atau gimana? Kalau adaptasi, pertama sebenarnya tahu tahu diri kak, kamu tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Karena aku juga nggak bisa maksain diri aku buat misal bikin jokes-jokes gitu, aku juga nggak bisa. Jadi kayak yaudah sesuaiin eh diri kamu tuh kayak gimana. Terus kalau misal di lingkungan yang baru, Kira-kira kamu bisa jadi, kira-kira kamu bisa jadi peran yang kayak gimana di lingkungan itu? Itu karena di dunia kuliah menurut aku tuh apa ya, mostly isinya adalah interaksi sama orang gitu. Mungkin kalau misal teman-teman yang masih introvert atau apa, pertama adaptasinya adalah tahu gimana sih cara teman-teman bisa interaksi sama orang-orang lain itu. Terus yang kedua, cara adaptasi aku adalah aku tuh bener-bener ngamatin, oh kalau mata kuliah ini tuh kayak gini ya. Oh ternyata kalau organisasi tuh kayak gini, cara masuknya kayak gini. Oh ada organisasi apa aja gitu. Itu jadi kayak setelah aku ngamatin, aku cari tahu lah hal-hal yang aku
aku nggak tahu atau bikin aku penasaran itu. Dan saat itu setelah aku cari tahu ya aku coba coba beneran coba langsung. Nah terus yang ketiga buat adaptasi di lingkungan kuliah selain dari lingkungan pertama, terus yang kedua adalah kegiatan-kegiatannya, yang ketiga adalah tahu tujuan aku. Sebenarnya menurut aku yang bikin aku terpacu gitu adalah karena tahu tujuan aku, karena aku ngerasa bu gak semua orang bisa masuk di kampus aku saat itu, terus aku dapetinnya juga susah, kayak ketolak sana sini, terus juga ini tuh bener-bener apa yang aku mau. Jadi di situ tuh aku bener-bener mikirin lagi, ngapain sih aku masuk sini, di sini aku mau ngapain aja. Setelah kamu tahu kamu mau ngapain aja di kuliah, kamu akan dengan lebih mudah mapping. Kamu harus ngapain? Misal, oh di kuliah aku tuh pengen menang minimal 2 lomba. Aku pengen gabung satu organisasi luar. Aku pengen gabung satu panit. Nah, ya udah, kamu tahu kan kamu harus ngapain? Oh, buat lomba, aku harus nyoba lomba, nyari tim. Itu, kenalan sama orang biar dapet tim. Terus kalau panit, aku tuh harus daftar, kenalan sama teman-teman yang dia mau ikut juga, ataupun tanya-tanya ke orang yang dulunya pernah ikut panit itu. Gitu sih, mungkin adaptasi aku bisa dibilang dari tiga itu gitu ya. Kalau pertama dari lingkungan, kedua akademik ataupun apapun yang dilakuin selama kuliah adalah dengan observasi, cari tahu dan coba. Terus yang ketiga, eh paling penting, kamu tahu kamu mau ngapain, apa aja yang mau kamu lakuin, dan coba jabarin jadi perintilan-perintilan kecil, dan coba aja gitu. Karena kalau misal kita takut, kita bakal di situ-situ aja. Gitu. Terus gimana sih cara dapet cutting dapetin mentor gitu ya. Nah, dapetin mentor tuh cara aku banyak. Ada yang aku pernah ikut di event kayak organisasi yang dia memberikan mentor, jadi emang program dia ngasih mentoring. Jadi di program dia aku bakal di pairing sama satu mentor, satu atau dua mentor gitu. Nah, di situ karena ada waktu waktu di organisasi itu aku dapat mentor ini, terus selama kegiatan organisasi ya aku selalu di mentoring sama dia. Jadi nanti setelah setelah selesai organisasi ya aku masih dekat sama mentor ini. Gitu. Ada dari organisasi, yang kedua bisa dari kepanitiaan. Kalau kepanitiaan biasanya adalah kepala-kepala divisinya atau manajernya itu tuh kakak tingkat. Nah, kan kita bakal kerja bareng ya sama mereka kan secara nggak langsung. Jadi dari situlah kalian kenalan, kalian tanya-tanya gitu. Itu jadi bisa kenalan dari organisasi, kepanitiaan, ataupun kalau secara nggak langsung tuh kalian bisa dengan gampang karena sekarang udah ada medsos, approach aja lewat Instagram ataupun lewat LinkedIn kalau kalian punya LinkedIn. Kayak tanya, tapi straightforward gitu ya. Misal kalau kenalan langsung sama teman-teman bener-bener nggak kenal sama orangnya, itu kan pasti bakal beda ya rasanya. Kalau teman belum kenal sama sekali sama orangnya atau tahu di medsos doang, belum pernah ikut acara dia, ya teman-teman kenalan dengan sopan kayak tahu, oh nama aku ini kak, aku dari sini, kebutuhan kamu tuh apa, jangan bertele-tele gitu, kayak tahu, oh kebutuhan aku tuh aku pengen nanya kakak soal ini karena aku tahu kakak dulu pernah ikut ini ya gitu. Itu sih boleh nggak mentoring secara Zoom atau by chat DM gitu-gitu. Itu sih ya cara buat dapetin kenalan kakak tingkat, dapetin mentor dari langsung ataupun nggak langsung itu. Semoga kejawab ya. Oke, keren banget sih jawaban tadi. Semoga tips-tips dari Kak Eli tadi itu bisa dapat membantu sahabat kakak ya untuk jadi untuk yang menjawab pertanyaannya semoga terjawab ya sahabat kakak. Nah, mungkin aku next ke pertanyaan berikutnya ya dan mungkin ini juga relate sih sama aku ya Kak. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara kakak untuk mendapatkan informasi lomba dan seminar-seminar yang mendapatkan sertifikat, dan bagaimana cara kakak itu juga bisa membagi waktu untuk lomba, lomba kuliah, dan juga belajar kak, kayak gitu. Mungkin untuk Kak Eli dipersilahkan. Oke, kalau dapat informasi soal lomba atau seminar, kayak udah aku bilang tadi tuh ada Instagram namanya Info Lomba, Info Mahasiswa. Pokoknya yang depannya ada info aja. Itu tuh biasanya mereka tuh benar-benar info seminar, info kegiatan mahasiswa, info volunteer.
Jadi di Instagram tuh udah ada platform itu yang dia tuh nyedia bener-bener penyedia informasi, pure informasi. Jadi ada poster satu sama poster satu dan lain gitu. Biar dia kayak nge-recap, oh bulan ini ada acara ini, ada webinar ini, ada seminar ini. Terus ada juga kalau info lomba ya dia ngasih info soal lomba. Oh, biasanya dia posting poster-poster gitu. Itu cara tahu informasinya. Jadi follow aja Instagram namanya info lomba, info mahasiswa, info seminar, info volunteer. Pokoknya info terus belakangnya kegiatan yang kamu mau ikutin. Cari aja itu. Terus scroll aja, cari lomba yang sesuai sama diri kamu. Aku nggak bisa maksain kamu harus ikut business case competition karena itu mendukung karir kamu atau apa. Tapi kan kalau misal kamu nggak suka ataupun kamu nggak punya arah ke sana, ya nggak apa-apa ikut lomba-lomba yang lain. Dan di info lomba itu tuh ada banyak banget macam-macam lomba, sampai e-sport pun ada. Terus cara bagi waktu sebenarnya kayak aku bilang tadi, aku tuh belum yang bagus banget juga cara bagi waktunya, tapi yang aku rasakan adalah dan ini ya dari yang aku refleksikan, terus aku kasih saran ke teman-teman, kalau misal teman-teman kuliah, menurut aku selesain di kelas gitu. Jadi kayak ya di kelasnya fokus aja, fokus ke kuliah, terus nyatet, bener-bener selesaiin tugasnya. Jadi nanti kalau setelah keluar kelas, teman-teman punya banyak waktu buat explore yang lain. Misal buat teman-teman nyambi intern, teman-teman bisa meeting buat lomba, teman-teman bisa bikin project itu di luar jam kuliah, jadi nggak ngeganggu kelas yang teman-teman lagi ikutin gitu. Jadi kayak di sisi lain kayak kelasnya tetap jalan, tugas-tugas tetap kekumpul, UTS UAS tetap nilainya bagus, tapi di jam itu, di luar jam itu teman-teman bisa beraktivitas yang lain gitu. Karena banyak banget kan kalau kepanitiaan atau organisasi kan sering rapat ya, dan rapat itu juga cukup ngambil waktu. Kayak rapat tuh nggak bisa yang, apalagi rapatnya offline, nggak bisa yang 30 menit selesai, 30 menit sampai 1 jam gitu. Ataupun ada yang rapat-rapat atau siapinnya tuh sampai malam, sampai larut malam. Itu kan kalau teman-teman ada tugas atau apa bakal ganggu. Jadi aku saranin teman-teman selesai bener-bener paham materi di kelas, dan kalau bisa selesain itu gitu. Walaupun aku pun ataupun nanti teman-teman implementasinya kayak oh ntar belajarnya SKS, ngerjain tugasnya SKS, dan sebenarnya itu wajar, tapi buat meminimalisir itu teman-teman bisa coba lakuin itu. Terus yang kedua, teman-teman bisa bikin to-do list tiap harinya, to-do list yang terikat sama jam. Itu sebenarnya ada yang bilang itu sehat, ada yang bilang itu nggak sehat, pros cons, tapi menurut aku itu sesuaiin aja sama diri kalian. Kalau misal kalian orangnya bener-bener harus disiplin, itu tuh bisa pakai jam, misal jam 9 sampai 10 ngapain, jam 12 sampai 12.30 makan gitu-gitu, bisa diatur kayak gitu. Atau enggak, kalau teman-teman tipe yang kayak oh nggak perlu kok ada jam-jamnya, itu teman bisa tulis aja hari ini aku mau nyelesain apa aja ya gitu. Itu juga bisa, tapi jamnya lebih fleksibel. Tapi kalau teman-teman yang orangnya fokus time, Podomoro atau Pomodoro atau apa gitu, teman-teman ya udah cantumin aja waktunya gitu, periodnya. Itu sih, itu kayak tips dari aku. Oke, makasih banyak ya Kak. Jadi tadi mungkin aku ngerangkum sedikit ya. Jadi kalau tadi Kakak mungkin cari informasi lombanya tuh di Instagram, jadi cari aja yang ada kata infonya gitu ya. Jadi buat teman-teman juga mungkin ya, mungkin bisa menggunakan sosial medianya untuk mencari info-info lomba. Nah, oke, aku next ya Kak ke pertanyaan selanjutnya karena kita masih punya waktu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini eh, terkait, oke, gimana caranya kakak bangkit dari kegagalan? Karena si penanya, si sahabat kakak itu udah sering banget nih daftar beasiswa, tapi sayangnya masih gagal. Nah juga orang tuanya juga tergolong kurang mampu. Jadi mau nggak mau tuh harus cari gitu kak, harus cari beasiswa gitu. Nah mungkin bagi Kak Eli dipersilahkan. Oke, kalau cara bangkit dari kegagalan, sebenarnya menurut aku kalau misal
teman-teman baru gagal sekali itu tuh bakal kerasa banget. Tapi kalau teman-teman kayak udah nyoba berkali-kali dan gagal terus itu sampai sampai nggak kerasa gitu ya. Bisa aku bilang kayak oh ya udah biasa gitu. Kalau nyoba pasti sebenarnya kalau nyoba itu kan pasti ada kesempatan pertama bisa berhasil, yang kedua bisa gagal. Tapi kalau kita nggak nyoba, itu ya udah otomatis aja gagal gitu. Itu sebenarnya cara gimana aku biar tetap selalu mau nyoba lagi dan nyoba lagi gitu. Karena kalau misal aku nggak nyoba, aku takut, aku insecure duluan, aku tuh nggak tahu aku bakal berhasil atau gagal. Tapi kalau teman-teman udah nyoba dan gagal ya itu wajar gitu. Cara bangkitnya adalah yang pertama, sadar, aware gitu. Sadar kalau setiap kita nyoba pasti ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dan itu normal, semua orang pernah mengalami itu, nggak cuma teman-teman sendiri. Berarti nggak cuma teman-teman orang tersedih, tergagal di dunia gitu. Terus yang kedua, setelah teman-teman sadar, oh ya udah berarti bisa berhasil, bisa gagal. Yang kedua adalah terus nextnya apa? Temen-temen nangis nggak apa, tapi aku sih biasanya kayak ya udah 5 menit 10 menit terus habis itu aku kayak lupa karena mungkin keseringan gagal kali ya. Jadi kayak ya udah ambil waktu teman-teman. Mau sehari 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari seminggu itu nggak apa-apa tergantung diri teman masing-masing sedih-sedihnya. Terus yang ketiga kalau udah selesai sedihnya teman-teman tulis deh, setelah ini aku mau ngapain ya? Apa yang harus aku lakukan? Atau mau nyoba lagi? Mau berhenti? Nggak mungkin dong. Atau mau nyoba apa gitu, spesifik. Oh, misal gagal beasiswa ini. Oh, ternyata setelah itu teman-teman sadar, oh aku harus listing beasiswa lagi ya. Aku harus ngelis beasiswa yang lagi buka apa aja. Apa misal teman-teman buka beasiswa beasiswa gitu atau beasiswa apa gitu. Misal oh ada beasiswa ini, beasiswa ini, beasiswa ini. Ini tanggalnya tutup sampai kapan? Harus daftar apa aja, harus dilengkapi apa aja. Ya udah. Yang ketiga adalah teman-teman tahu harus ngapain. Kalau misal mau dapat beasiswa, ya teman-teman harus ngelis beasiswa yang buka apa aja. Harus nyoba, siapin berkasnya, terus kerjain tesnya, ikutin gitu. Itu karena aku yakin nggak langsung sekali terus. Aku pun nggak sekali terus dapat sampai lebih dari 15 kali, lebih dari 10 kali gitu buat dapetin satu hal itu. Dan cara bangkitnya adalah yang pertama terima dan sadar. Yang kedua, ambil waktu buat teman-teman misal mau nangis atau mau nyesel, mau apapun itu mempertanyakan. Terus yang ketiga, ya udah mulai lagi harus ngapain setelah ini kalau misal mau nyari ya cari beasiswa yang lain terus cari tahu harus harus submit apa aja apa yang dilakuin gitu terus khusus untuk beasiswa aku saranin teman-teman kuatin di tujuan teman-teman buat dapat beasiswa itu motivasi teman-teman buat dapat beasiswa itu. Aku yakin kamu udah punya motivasi untuk itu. Kamu pasti udah jelasin, oh kondisi keluarga kamu kurang mampu, kamu tuh butuh support gitu-gitu. Tapi mungkin cara kamu nulis isainya, cara kamu nulis motivation letternya itu tuh kurang ngena gitu, kurang ngena buat si pembaca. Jadi cara selanjutnya adalah kamu belajar untuk menulis esai beasiswa dan motivation letter ataupun surat motivasi untuk beasiswa gitu. Itu jadi kayak oh ternyata kalau nulis esai itu pertama tuh kita harus ngehook ya atau apa ya bikin orang tuh mau baca ya karena yang daftar beasiswa pun ribuan ratusan nggak semuanya bakal kebaca cuma esai-esai yang menarik terus kisah-kisah yang sesuai sama visi misi beasiswa aja yang bakal dipilih gitu. Jadi kamu harus belajar buat bikin esai sama motivation letter. Kalau kamu pakai esai yang sama, motivation letter yang sama ya bakal ditolak lagi. Gitu kalau kamu nggak ada improvement. Jadi kamu harus belajar. Kayak, oh mungkin isinya masih sama aja. Kamu jelasin latar belakang kamu jelasin kamu punya aspirasi buat punya pendidikan yang tinggi. Tapi kendala kamu ada di sini gitu. Tapi nanti kalau setelah kamu dapet, kira-kira kamu bisa kontribusi apa ke beasiswa itu ataupun ke sekitar kamu. Karena kan si pemberi beasiswa kan juga biasanya dia punya kayak punya harapan gitu kan. Entah kamu nanti bisa ikut menyebarkan info beasiswa itu di sosial media gitu-gitu. Terus
Selanjutnya, kamu bisa ngasih apa ke beasiswa itu? Kenapa kamu yang harus dipilih? Itu tuh semuanya reasonnya harus kuat dan disambungin ke visi misi visi misi dan benefit yang beasiswa kasih. Gitu. Itu sih. Jadi mungkin udah kejawab ya cara bangkit kegagalan ada tiga tadi. Terus kalau tapi masih gagal, sedangkan kamu dari kurang mampu, itu aku yakin antara esai atau motivation letter kamu yang masih harus diperbaiki dan masih harus lebih dikuatin gitu motivasinya. Ataupun mungkin kamu udah pass sampai ke interview, berarti yang harus kamu lakuin adalah perbaikin public speaking kamu. Kalau ngomong, kalau ditanya, itu jawabnya kayak gimana? Masih ada AEA atau enggak? Dan itu semuanya butuh latihan. Dan pertama kamu butuh sadar dulu sih, kayak kamu masih kurangnya di mana. Gitu sih. Itu ya teman-teman. Oke, keren banget ya Kak. Keren banget dan sangat insightful ya jawaban dari Kak Eli. Nah, jadi aku juga mau reminder ya bagi sahabat kakak. Jadi kan nanti kita akan ada beasiswa Jitu nih. Semoga tips-tips dari Kak Eli untuk menulis esai ya pastinya atau sedikit jawaban dari Kak Eli itu bisa membantu teman-teman semuanya nanti untuk bisa daftar untuk beasiswa Jitu nanti ya tahun 2025. Nah, sayang banget nih karena waktu kita juga eh, udah habis nih ya Kak. Jadi mungkin itu adalah pertanyaan terakhir bagi Kak Eli. Nah, selanjutnya aku mau ngucapin banyak terima kasih kepada Kak Eli atas diskusi yang sangat menarik dan sangat insightful ini. Semoga sahabat kakak semuanya itu jadi lebih memahami ya tentang pentingnya prestasi akademik dan pengalaman praktis, serta bisa juga lebih confident nih, lebih percaya diri dalam merencanakan masa depan, baik di dunia perkuliahan maupun karirnya nanti. Nah, selanjutnya kita bakal ada sesi foto bersama nih dengan narasumber kita yang keren banget, Kak Eli. Jadi teman-teman semuanya bisa minta tolong ya untuk menghidupkan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan serta memberikan senyum terbaiknya. Nah, untuk Kak Gita, aku persilahkan buat take foto ya. Oke, Chelsea. Ayo, teman-teman mungkin boleh on cam dulu. Aku tunggu ya 1 menit mungkin buat teman-teman on cam, rapi-rapi juga, supaya cantik di foto. Udah ya, sepertinya udah nggak ada yang mau on cam lagi. Totalnya ada 4 slide ya. Oke, slide pertama dulu. 1, 2, 3. Next, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah aku kembalikan ke Chelsea lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gita. Nah, terima kasih juga ya pada Kak Eli. Nah, selanjutnya sahabat kakak, kita masih ada sesi yang gak kalah menarik nih. Kita bakal ada sesi kuis dan juga challenge buat sahabat kakak. Dan tentunya akan ada reward atau hadiah yang menarik banget dong. Nah, tapi sebelum itu, karena kita udah cukup, apa ya, cukup capek atau mungkin lelah ya. Jadi aku mau ngecek semangat sahabat kakak kembali lagi nih untuk lebih giat lagi ya untuk sesi-sesi berikutnya. Caranya kalau misalkan aku bilang jelajah kuliah, sahabat kakak boleh banget untuk menjawabnya dengan bangun masa depanmu sekarang. Agar kita lebih semangat lagi dong pastinya. Nah, aku tes ya sahabat kakak. Jelajah kuliah, Masa bangun depan Bangun masa depanmu sekarang. masa depan bersama. depanmu sekarang. Oke, sahabat kakak masih pada semangat kan? Masih. Oke, masih ya. Nah, aku mau nanya nih, teman-teman, gimana nih tadi sesi webinarnya? Udah lebih jelas belum tentang pilihan antara prestasi dan juga pengalaman?
Mungkin ada yang mau jawab di kolom chat, gimana nih insight dari Kak Eli tadi? Wow, jelas banget Kak. Oke, jelas Kak. Oke. Jelas Kak, jelas Kak. Nah, sepertinya sudah banyak ya yang semakin paham dan terkait dengan materi yang diberikan tadi. Semoga aku berharap teman-teman lebih semangat lagi untuk mengeksplor lebih jauh. Nah, karena kita sudah mendengar banyak banget insight keren dari Kak Eli, sekarang saatnya untuk sesi kuis. Oke, tapi tenang ya sahabat kakak, pertanyaan tuh mudah-mudah banget kok. Kalau misalkan sahabat kakak ikutin dari awal, dari sesi pematerinya tadi, pasti mudah banget buat sahabat kakak ngejawab pertanyaan ini. Udah pada siap belum untuk kuis di hari ini? Boleh dong chat di kolom chat, Udah. udah siap belum? Udah Kak, oke. Nah, jadi buat teman-teman, aku akan membacakan aturan mainnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu jawabannya, teman-teman perlu raise hand terlebih dahulu nih. Nah, setelah teman-teman raise hand, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga asal sekolah ya. Atau mungkin asal universitas. Seperti itu ya. Nah, sudah siap untuk menjawabnya? Oke ya, kita mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama nih, sahabat kakak. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan satu nama perusahaan Kak Eli magang dan satu lomba yang Kak Eli menangkan. Wow, wow. Siapa nih yang raise hand? Cantika Evidel Silalahi. Oke, wow, wow. Oke, mungkin untuk yang paling di atas dulu ya, yang paling atas yang ada di layar. Mungkin untuk Cantika, aku persilahkan. Ya Kak, izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Cantika Efresia Lali dari SMA 3 Batam. Jadi saya ingin menjawab untuk magangnya, kakaknya pernah magang di Unilever, sama untuk menang lomba itu kakaknya pernah menang di perlombaan di ikut ISEC, Iya, ayo. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, magangnya gimana? aja, Kak. Magangnya aja di Unilever. Oke, oke. Untuk magangnya udah bener ya Unilever, tapi aku mau untuk ada lagi nggak sih yang mau menjawab ya? Untuk lombanya nih Kak Eli pernah ikutin lomba apa aja sih dan pernah menangin lomba apa aja sih? Oke, aku di sini Viandra. Siap, Kak. Oke, boleh dong untuk jawab lomba yang pernah Kak Eli menangin itu lomba apa sih? Sebentar, Kak. Izin menyalakan kamera. Oke, jangan lupa Eh, sebutin nama dan asal ya. siap, Kak. Perkenalkan, teman-teman. Saya di sini Viandra Saptari dari Kalimantan Selatan, eh, dari SMA Negeri 1 Tanjung. Nah, tempat magang Kak Eli tadi itu ada di eh, Unilever. Terus yang pernah dimenangin oleh Kak Eli itu ada pemenang ketiga Shell LiveWire 2024. Wow, wow, keren banget ya. Bener banget jawabannya. Ini terpantau menyimak ya dari awal. Keren banget, Chandra. Nah, Oh, makasih oke. Kak. Oke, sama-sama. Nah, masih ada kesempatan lagi dong bagi sahabat kakak karena kita masih punya satu pertanyaan lagi. Jadi jangan menyanyiakan kesempatan ya sahabat kakak. Nah, aku akan membacakan pertanyaan kedua, tapi kali ini aku akan membacakan satu, dua, tiga baru raise hand ya. Jadi biar lebih semangat gitu ya dapatnya. Nah, pertanyaan kedua, jadi jangan raise hand dulu ya. Ketika aku hitung satu, dua, tiga, baru raise hand, oke? Nah, pertanyaan kedua adalah, sebutkan
3 poin penting yang kamu dapatkan hari ini. Oke, jangan resen dulu. Ketika aku hitung baru resen. 1, 2, 3. Ayo, ayo, siapa yang mau resen? Oke, oke, oke. Udah ada, wow, wow, wow. Banyak ya. Oke. Wow, banyak banget ini. Nah, jadi aku karena yang di atas yang muncul pertama kali, wow, bentar. Ada Adin dari Palembang. Oke, Adin, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Kenalin, nama aku Adin dari SMA Negeri 1 Palembang, baru lulus tahun ini. Jadi sebagai siswa gap year, eh, 3 hal yang mungkin aku dapetin dari penjelasan Kak Eli tadi itu, eh, yang pertama itu kita jangan insecure. Nah, gimana cara kita eh, mengatasi rasa insecure itu dengan cara kita mengubah rasa insecure itu untuk mengimprove diri kita. Jadi nggak semata-mata kalau misalnya kita insecure itu kita diem aja. Jadi kita nggak mulai. Jadi kita nggak maju-maju. Jadi kita harus eh, kalau misalnya kita tahu insecure kita, jadi kita harus improve diri kita. Terus yang kedua, kita itu juga harus menyeimbangkan antara prestasi akademik kita dengan pengalaman praktis kita. Jadi kita tuh harus menyeimbangkan itu karena kedua hal itu tuh sama-sama bermanfaat untuk kita ke depannya. Terus yang ketiga, berhasil atau gagal. Nah, kalau misalnya kita berhasil, alhamdulillah. Terus kalau misalnya kita gagal, ya udah nggak apa-apa gitu. Soalnya kita juga bisa coba lagi. Terus kita juga bisa improve lagi. Karena kalau misalnya kita gagal, kita itu belajar. Itu Kak. Terima kasih. Wah, keren banget Adin. Bener banget untuk jawabannya. Nah, karena kita cuma punya 2 pertanyaan ya dan juga keterbatasan waktu, jadi aku ucapkan sekali lagi ya selamat bagi para pemenang. Nah, untuk pemenangnya akan langsung dihubungi oleh pihak YKK, jadi menunggu saja ya sahabat kakak yang sudah menjawab pertanyaan tadi dengan benar. Nah, oke, karena sesi kuisnya udah berakhir nih, kita bakal next ke sesi selanjutnya, yaitu sesi presensi. Nah, sebelum acara ini berakhir, teman-teman bisa mengisi link presensi ya, dan juga evaluasi kegiatan pada hari ini di link yang akan dikirimkan. Nah, dengan mengisi presensi, kalian akan mendapatkan sertifikat dan juga kesempatan untuk mengikuti acara spesial yaitu coaching klinik beasiswa pada tanggal 23 November nanti nih. Jadi, teman-teman, coaching klinik ini itu hanya diperuntukkan bagi teman-teman atau sahabat kakak yang hadir di 3 sesi jelajah kuliah pada tanggal 3, 9, dan 16 November. Jadi, jangan menyanyiakan kesempatan ya untuk mendapatkan kesempatan yang berharga ini. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, sahabat kakak juga bisa mengecek di Instagramnya @yayasan Kalkalbe ya. Oke, kemudian yang berikut, sahabat kakak juga bisa masuk ke dalam WhatsApp grup community YKK melalui link yang tertera untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru dari YKK. Oke, linknya udah dikirimkan ya sahabat kakak, yang link kehadiran jelajah kuliah dan juga nanti link untuk WhatsApp grupnya juga akan di-share. Oke, nah, gimana nih sahabat kakak? Tidak terasa ya, kita udah sampai di penghujung acara nih. Karena udah banyak banget yang kita bahas tentang pengalaman praktis dan juga prestasi akademik ya di dunia perkuliahan. Semoga perbincangan kita tadi bareng Kak Eli itu bisa memotivasi sahabat kakak semuanya untuk meraih masa depan. Nah, sahabat kakak, kita ini masih awal dari kita berjelajah kuliah bersama. Kita masih ada topik-topik yang nggak kalah menarik pastinya ya, dan kesempatan spesial untuk mendapatkan coaching klinik beasiswa langsung dari tim Yayasan Kaukalbe. So, kita masih ada agenda yang akan datang. Di besok harinya akan ada sosialisasi beasiswa Jitu tahun 2025 nih. Jadi bagi sahabat kakak yang pengen banget untuk dapat beasiswa, pengen cari beasiswa, beasiswa ini adalah salah satu beasiswa yang menurutku harus sahabat kakak daftar atau apply ya. Jadi jangan lupa untuk ikut sosialisasinya. Di tanggal 15 November nanti akan ada tanya jawab beasiswa Jitu tahun 2025 via Instagram Live. Jadi jangan lupa untuk pantengin Instagram Yayasan Kalkalbe ya.
Nah, di tanggal 16 November nanti kita akan ada pertukaran pelajar dalam negeri versus luar negeri. Dan di tanggal 23 November nanti akan ada coaching klinik penulisan esai beasiswa hanya bagi sahabat kakak yang hadir di seluruh rangkaian acara jelajah kuliah. Nah, sahabat kakak juga jangan lupa untuk ikutin ya Instagram Story Challenge. Eh, jadi Instagram Story Challenge ini apa sih, Kak? Nah, jadi teman-teman atau sahabat kakak bisa untuk share keseruan hari ini ke Instagram sahabat kakak masing-masing. Formatnya bebas ya, bisa foto ataupun video. Dan jangan lupa untuk mention @yayasan Kaukalbe dan gunakan hashtag jelajah kuliah YKK. Nah, batas maksimal untuk upload story adalah 10 November 2024 ya, sahabat kakak. Nah, akan ada reward atau hadiah nih bagi dua pemenang dengan story terbaik. Jadi, dua pemenang dengan story terbaik akan diumumkan pada tanggal 11 November 2024 dan langsung akan dihubungi oleh pihak Yayasan KOKLB. Jadi, jangan menyanyiakan kesempatan ini ya. Jadi, tinggal upload aja nih keseruan hari ini yang sahabat kakak dapatkan. Oke, mungkin untuk fotonya pertama dari kedua di grup. Nah, ini adalah contoh dari Instagram Story Challenge ya, sahabat kakak. Jadi, kalau misalkan sahabat kakak masih bingung gimana caranya adalah seperti ini gitu. Jadi, sahabat kakak intinya berkreasi saja gitu ya untuk keseruan hari ini bisa di-share di Instagram. Oke, karena kita udah selesai nih sahabat kakak, aku ucapin banyak terima kasih bagi sahabat kakak semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di jelajah kuliah kedua dengan topik prestasi akademis versus pengalaman praktis. Semoga ilmu-ilmu atau insight yang didapatkan tadi bisa bermanfaat ya bagi sahabat kakak ke depannya. Sekali lagi terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak, bye-bye.